Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rizky Ramadhani dengan NIM 1051900083. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari AUPB. AUPB adalah tindakan atau campur tangan pemerintahan dalam konsep negara kesejahteraan atau welfare state sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakat semakin besar. Sebagai negara hukum, maka tindakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau sering bertindak berdasarkan persen. Namun tindakan tersebut sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadi benturan antara kepentingan warga masyarakat dengan kepentingan pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Empradila Kusuma Dewi, NIM 10519096. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang B. Fungsi dan arti penting AUPB. AUPB memiliki fungsi dan arti penting, yaitu 1. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat samar-samar atau tidak jelas. 2. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 3. Bagi hakim TUN dapat digunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN. 4. AUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. AUPB juga memiliki kedudukan dalam sistem hukum. Kedudukan AUPB dalam sistem hukum menurut Philippus M. Hadjon, AUPB dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti tepat dari AUPB bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Septiani, NIM 10519098. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu C, tentang AUPB menyangkut undang-undang. Perkembangan AUPB dapat dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah bahwa secara historis pengembangan AUPB sudah berlangsung sejak lama. Fase yang kedua adalah motivasi AUPB pertama kali dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fase yang ketiga adalah setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan disahkan sebagai perundangan yang pertama kali mengatur mengenai telah laksana pemerintahan yang sesuai dengan Undang-Undang NRI 1945 dan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Irfan Pratama, NIM 10519085. D. Jurisprudensi penerapan AUPB yang dapat memberi arahan asas kepastian hukum pada putusan MARI nomor 385K tahun 2012. Hakim Agung secara eksplisit dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa masa jabatan ketua program studi yang telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 52 ayat 4 Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, yakni 4 tahun, tidak dapat disampingi dengan alasan hanya karena untuk melakukan penyegaran. Sedangkan termohon kasasi atau dahulu sebagai penggugat baru memangku jabatan sebagai ketua program studi magister pada program pasca. Saya Abdika Disti, NIM
51900093. Indikator-indikator AUPB. Indikator-indikator dalam AUPB. 1. Keputusan TUN harus berdasarkan peraturan perundang-undangan 144 yang jelas, kuat, dan tidak melanggar hukum. Artinya bahwa ketentuan dalam keputusan TUN harus disusun dengan kata-kata yang jelas atau tidak multitafsir atau kabur. Yang kedua, keputusan TUN harus didasari atas keputusan bersifat ejak, konsisten, dan adil. Artinya bahwa suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara harus mengandung kepastian dan tidak akan dicabut kembali. Dan yang ketiga, keputusan TUN merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terima kasih.